Assalamualaikum. Nah, kita kedatangan bulan Ramadan nih, yang mana kita kita ngelakuin puasa. Puasa Ramadan, kan namanya juga bulan Ramadan, di mana kita menahan dahaga dan lapar selama 1 bulan. Yang ini dilakuin oleh berbagai pelajar, bukan hanya pelajar juga sih, tapi juga masyarakat-masyarakat beragama Islam. Ada berbagai agama juga yang iseng-iseng ikut challenge puasa, misalnya sehari. Nah, di bulan Ramadan inilah kita nge-push ibadah, kayak baca Al-Quran atau tadarusan, lebih rajin daripada sebelumnya, terus habis itu nambah-nambah sholat sunnah, sholatnya yang awalnya bolong-bolong menjadi penuh, ya kan? Pokoknya ngebus banget lah di bulan-bulan Ramadan gini. Karena ya pahalanya bukan main lagi. Kayak di program yang Kemenak ada ini. Namanya Pesantren Ramadan Pelajar Nasional 2025. Dan para lembaga keagamaan, pemerintah keagamaan melakukan program ini untuk menambah karakter para pelajar dan juga menambah ilmu para pelajar di bulan Ramadan. Kementerian Agama dan lembaga keagamaan membuat program ini bukan cuma semata-mata untuk ya begitu, enggak. Tapi di sini juga ada manfaatnya bagi para generasi muda, ya yang seperti aku bilang sebelumnya, yaitu untuk menambah nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari mereka, para pelajar ini ya. Program ini tuh gak cuma ada di pesantren tradisional aja, yang kayak lingkungan pesantren-pesantren aja, enggak. Tapi di sekolah-sekolah umum ya jelas ada juga ya kan yang seperti kita tahu. Jadi apa sih yang mereka lakuin di program ini? Banyak, guys. Dan bermanfaat banget tentunya. Salah satunya nih ada tadarus Al-Quran. Mereka itu bakal baca, bakal menghafal, bakal memahami makna-makna Al-Quran bersama ustadz-ustazah tentunya ya kan. Biar kita semakin mantap dan tidak tersesat. Terus ada juga kajian keislaman. Ini kayak membahas tentang akidah, terus tentang akhlak, dan sejarah-sejarah Islam, yang mana ini menjadi poin penting nih dalam program ini ya kan. Kayak kita juga perlu pelajari itu gitu. Aku juga sendiri jadi lebih paham tentang agama Islam karena program-program seperti ini nih di sekolahku dulu. Terus selanjutnya ada praktik ibadah. Nah ini nggak mungkin nih terlewatkan, pasti ada. Kayak misalnya sholat tahajud, terus habis itu doa sama zikir, yang mana ini tuh membimbing juga gitu. Kayak awalnya aku nggak tahu gimana sih doa dan zikir, gimana sih sholat tahajud. Aku kan juga pengen gitu, kayak lihat para orang tetua-tetua di musola rumah yang kok mereka hafal sih, aku enggak. Nah, dari program ini juga pesantren pesantren di sekolah inilah yang bikin aku tahu, yang bikin aku hafal gimana doa dan zikir, gimana sih sholat tahajud itu, gimana sih sholat tarawih itu, gimana sih sholat witir itu, ya dari program seperti ini. Habis itu ada diskusi interaktif. Diskusi di sini maksudnya kayak para pelajar-pelajar atau peserta itu dibolehin nanya-nanya ke ustadz ustazah mereka, kayak bu ini maksudnya gimana, bu ini gimana gitu, kayak tanya aja sepuasnya. Kita sebagai manusia kan pasti kayak selalu bertanya-tanya, selalu penasaran akan berbagai hal di dunia ini, walaupun itu sekecil itu ya dan sesimpel itu, dan kita pasti sebagai anak-anak penasaran dong. Selanjutnya ada kegiatan sosial. Nah, di kegiatan sosial ini para peserta, para pelajar diajak untuk gimana sih membangun solidaritas, membangun silaturahmi yang baik, kayak misalnya berbagi takjil, terus silaturahmi ke yatim piatu, ke asrama mereka sana. Dan yang inilah yang membuat para peserta dan para pelajar itu memiliki nilai-nilai sosial.
kayak, oh iya berbagi itu kayak nilai kegiatan yang bagus, nilai-nilai pribadi yang bagus, karena kita sebagai makhluk sosial di bumi ini, di dunia ini, karena memang kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, para peserta atau pelajar mengikuti program ini dengan antusiasme yang tinggi. Mereka bukan hanya menganggap ini sebagai kegiatan keagamaan gitu-gitu aja, tapi juga sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Salah satu hal yang menyenangkannya adalah bukan karena kita cuma dapat ilmu aja, tapi juga dapat banyak temen nih dari berbagai daerah. Nah, ini tuh program ini dilakuin di berbagai daerah dan masyarakat sekitar nih juga mendapatkan dampak positif dari program ini. Dari kegiatan-kegiatan sosial yang sebelumnya aku sebutin, nah para masyarakat sekitar itu merasakan dampak positif dari program ini, dari kegiatan ini. Mereka jadi ikut punya energi positif lah. Jadi program Ramadan ini gak hanya cuma sekedar aku ngelakuin ini emang karena udah program dari pemerintah, enggak. Tapi program ini juga membuat sebagai jembatan bagi generasi muda untuk tahu nih tentang keagamaan Islam gitu. Terus apa sih dampak dari program ini? Secara aku udah ngomong dari tadi udah jelas lah apa sih dampak dari program ini. Nah, dampak dari program ini tuh jadi banyak peserta yang jadi lebih disiplin, jadi tahu tentang nilai-nilai keagamaan, dan mereka juga tak sedikit dari mereka yang termotivasi untuk mengamalkan hal-hal tadi itu dalam kegiatan sehari-hari mereka. Jadi program ini tuh bisa menjadi titik balik bagi para pelajar, bagi para peserta untuk lebih memperdalam keagamaan. Jadi Ramadan ini bukan cuma soal menahan diri, tapi juga memperbaiki diri.